15 menit, 10 menit. Tapi kalau pada saat itu masih wujud di situ dan dikeratonnya sebagiannya saja, tersentuh sedikit saja, nafsu sudah terpancing. Maka dengan terpancingnya nafsu perempuan, suami tidak boleh pancing-pancing lagi. Suami memang sudah senantiasa memancing-mancing. Ya kan babnya bab macam itu lah ceritanya. Nanti kalau ada waktu kita bab sholat, tak boleh karena si tansiurkan rukun yang pertama rukun, tak boleh rukun tentang nawawi atau tentang apa. Tapi kalau ada bacaan macam ini memang Rasulullah kinayah. Kalau kita tak boleh bahasa kinayah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Itu yang anak sebut dulu pada masa kita di Rasulullah. Kenapa yang produk Blue Valentine kebanyakannya orang-orang Eropa dengan wanita-wanita mereka? Sebab wanita-wanita mereka tidak dikhitan. Pada saat itu tidak dikerat, tidak dihitam, tersentuh kain sepeda saja dia boleh naik nafsu. Tersentuh benda kejam saja boleh naik nafsu, boleh terangsang nafsunya. Sehingga nafsu senantiasa bergejolak. Tapi pada satu dikerat habis, tidak kisah perumpamakan. Suami sudah gia 5, istri masih gia 1. Jadi pertandingan tidak seimbang. Jadi itu terpaksa minta bantuan dengan tenaga luar, minta bantuan dengan tenaga lain. Ya qawiyu ya atin, ya qawiyu ya atin, ya qawiyu ya atin. Bahasa berzikir, berdoa, apa segala macam. Jadi satu bahasa lagi yang saya dapat daripada pakar spesialis tentang alat kelamin, alat kelamin, katanya dan itu memang ada logiknya. Allah bagikan kita anggota dari atas sampai ke bawah itu utuh, boleh tahan sampai seumur hidup. Gigi sampai pada akhir usia, mata sampai kepada akhir usia, yang itu juga sampai kepada akhir usia. Tapi kena faktor makanan, minuman, pekerjaan, atau juga gangguan-gangguan yang mengganggu, sehingga ada di antara daripada anggota kita yang tidak boleh bertahan sampai ke penghujung umur. Mungkin diantaranya gigi, padahal gigi manusia itu boleh tahan sampai pada detik terakhirnya pada tahun yang ke-80. Tapi mungkin karena kurang dijaga, kurang dirawat, akhirnya gigi bermasalah. Begitulah juga mata, telinga. Nah juga dengan yang itu. Jadi asal cerita impoten itu tidak ada, lemah pucuk itu tidak ada. Yang ada hidup pucuk. Jadi Allah akan bagikan pucuk yang boleh utuh bertahan sampai kepada penghujung usia. Kalau Allah bagikan dia usia 80 tahun, tapi kalau kita merenung sejenak, memang elok Allah bagi kita umur dalam lingkungan 70-80 tahun. Kalau Allah bagi kita umur untuk orang Melayu Nusantara secara khusus sampai lebih daripada 100 tahun, itu narasa menyusahkan orang banyak saja. Terpaksa diangkat oleh kawan yang di samping. Coba saudara dibayangkan di satu ada 5-6 orang yang usia sudah 100 tahun ke atas. Nak bangkit tak boleh bangkit sendiri. Bagikan air, terjatuh, berdiri, ditahan sama kawan yang di samping. 5 di sini, 5 di belakang. Akhirnya ambulan tunggu di depan situ. Orang tak boleh sembahyang jemaah, tak boleh. Kenapa? Karena yang kuat-kuat tadi itu di sini, boom, tumbang, batal sembahyang di belakang. Yang depan kita macam tak boleh naik, tak boleh berdiri. Boom, jatuh lagi, batal lagi sembahyang yang di belakang. Jadi kita boleh tahu dah kemampuan kita seperti apa. Kulit kita akan keriput sembuh kalau sudah mencacat usia lebih daripada 100 tahun. Keriput, pandangan, tenaga, eloklah 80 dah mati. Bahasa lain digunakan semacam. Masya Allah. Nah, maka itu nanti kita bersabda umur umat itu antara 60 ke 70 tahun. Amal umat imam baina sitin ila sab'in. Apabila jadi khitan di sini bahasa kinayah saja. Apabila berjumpa khitan dengan khitan, sebab khitan perempuan itu atasnya di atas, tentangnya di atas. Sementara tempat orang berhubungan itu di bawah daripada bazar, di bawah daripada bazar. Jadi ulama mengatakan apabila ukuran hasyafa itu sudah tenggelam, Nabi kita sebut sareh. Mas, ya Rasulullah.
Kamu paham tak zina itu apa? Jadi kata Sayyidina Ma'is, paham. Apa itu zina? Hubungan yang berlangsung seperti pasangan dua laki istri. Seperti apa? Jadi kata Sayyidina Ma'is, seperti timba masuk ke dalam baldi. Seperti timba masuk ke dalam perigi atau ke dalam sumur. Ada kisah tuh? Telaga. Seperti timba tenggelam dalam telaga, atau seperti mirwat, besi celak mata masuk ke dalam mukholah. Seperti itu perumpamaan daripada baginda Nabi. Itu yang namanya hubungan. Apakah jadi misal saja nih, tahu lah untuk yang kita sudah baca, mungkin prakteknya nanti setelah 4 tahun ke depan. Hasyafah bahasa Arab adalah rasul zakat. Kalau yang itu sudah berada di sana, itagayyabat dawibatil hasyafatu fil farji, baik manusia atau binatang, dubur atau kubur, maka wajib al-ghuslu. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, dengan kita ada rasa segan sebagai dihukum. Ini yang dahulu kita bicarakan. Boleh tak mencarut dalam masjid? Macam mana kita tidak mencarut kalau pada saat kita baca bab yang semacam ini? Hasyafah artinya kaki, tak boleh. Hasyafahnya kepala laki-laki. Supaya jangan mencarut, kita tafsirkan hasyafah itu dengan buku laki saja. Idkhalul hasyafati fil farji, memasukkan kepala kemaluan laki-laki ke dalam faraj. Jadi kita tafsirkan memasukkan buku lali ke dalam lubang hidung. Jadi sepatutnya tidak ada masalah tentang mencarut sebab berdasar bahasa semacam ini. Di Masjid Nabawi, saya tidak mendukung siapa-siapa, di Masjid Nabawi memang benda ini dipelajari. Nabi kita bercakap, sahabat komen. Nabi kita bercakap, Nabi kita menyampaikan hukum hakam, sahabat Nabi kita menerima. Pada saat kita belajar, kita pergi tentang jima, tentang mandi, tentang zina, tentang lewat mau tidak mau, lewat apatnya hubungan laki-laki dengan laki-laki. Nabi kita sadar terkutuk laki-laki yang menggauli istri pada masa istri sedang dalam keadaan uzur, atau menggauli istri daripada dubur. Boleh tak dubur diartikan dengan pipi atau telinga? Tak boleh. Qala hadis, aku lakukan benda itu dengan baginda Rasulullah SAW. Maka kami pun mandi setelahnya. Jadi Partasana di sini ada dua keterangan. Imam Partasana sama-sama mandi, Imam Partasana dengan arti serentak pada waktu yang sama. Asiklah memang kalau seandainya anak belum ada, tunggu anak tak ada. Kalau seperti kita ini sudah ada 3, 4, 5, 6 orang anak. Buat apa tuh dalam tuh? Apa? Mana boleh? Tapi kalau anak tak ada, lama mana pun kita dalam bilik air dengan istri kita berenang dalam kolam, tak ada masalah. Siapa yang ngajar kita? Tentu masalah dua lagi istri, tak ada anak, tak ada cucu, tak ada siapa-siapa. Kita kalau berenang silakan saja di kolam renang. Terbuka seperti apa terbukanya tidak ada masalah, asalkan tidak jadi tontonan dan tidak nampak dengan orang lain. Tapi kalau sudah punya anak, apalagi kan ada pandai cakap dah, jangan coba. Dia kalau seandainya lambat buka pintu pun, lagi buat apa tuh? Kamu nih kanak-kanak, boleh tuh, walat nanti. Tuh, sampai lagi 3, 4, 5, 6 orang anak, mana boleh? Lambat saja tak boleh. Suami nak belai istri juga nak tidak belai dengan suami. Tapi anak susah. Makanya itu Nabi kita kata, Farriqu bainahum bil madaji', pisahkan pada tempat tidurnya. Jadi dari hadis pisahkan mereka daripada tempat tidurnya, berarti kita boleh buat rumah besar dan banyak biliknya. Dari mana mengistimewa? Dia kata malam ini kata pikiran berkembang saja. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita kata, tazawwajul walud dan wadud. Nikahlah dengan wanita yang beranak. Kalau nikah dengan wanita beranak, berarti akan banyak anak. Nabi kita kata pisah antara dua gading daripada tempat tidurnya. Kalau macam itu, kalau kita ada anak 5, maka kita akan pisahkan ke 5-5-nya. Berarti sudah ada 5 bilik rumah. Berarti tidak ada larangan untuk buat rumah besar, asalkan ada penghuninya. Supaya kita satu bilik besar, ada tanda. Kalau tidak, kalau sekamar dengan anak,
Mana boleh mandi sekali, batasannya kemudian kami pun mandi sekali. Mana boleh mandi sekali, digedor, apa digedor? Diketok, digedor sama. Cepat. Cepat. Mi, yuk cepat. Jangan buat macam-macam di situ, Bu. Budak sekarang pandai. Dia nonton, dia tengok. Masa saya di Mesir, budak kecil masih hingusan lagi. Jumpa budak perempuan, budak laki-laki jumpa perempuan. Yuk pacaran yuk, kata dia. Yuk pacaran yuk. Kita dulu umur 14 tahun, jangankan untuk mengucapkan pacaran. Dekat dengan perempuan itu terasa malu dan segan betul. Yang ini masih keluar hingus lagi, anak masih kecil lagi. Tengok budak perempuan, dia yuk pacaran. Pacaran itu ada kendurikan apa? Astagfirullah. Nah, itu budaya. Tapi kita bersabda tahta kulli sya'ratin janabah. Pada tiap di bawah daripada rambut janabah. Maksudnya hukum janabah itu menyerap pada seluruh bagian anggota tubuh daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku. Ini juga di antara daripada hukum yang aneh. Aneh betul. Karena dengan hubungan yang satu tadi itu terlibat semuanya berada dalam keadaan junub. Rambutnya junub, janggutnya junub, kepalanya junub, keningnya junub, lidahnya junub, semuanya dalam keadaan junub dan semuanya kena dimandikan. Entah bagaimana pun mampunya berpikir, tidak akan boleh memikirkan macam mana. Gara-gara kena dengan hubungan yang satu. Kalau seandainya luka di sini, diparbal, dibalut, diobati di sini. Kalau seandainya sakit di sini, jangan kepala yang diurut. Urut di sini, sebab lenguhnya ini di sini. Kalau seandainya kaki yang kotor, jangan cuci hidung, kaki yang kena cuci. Yang ini itu bekerja seluruh anggota dengan tangan. Astagfirullahaladzim. Ini bahasa saya. Bisa ketika anggota tubuh tadi komplain, bang, ini Allah yang junub, kamu yang bekerja. Tapi kenapa kok kami semuanya sampai kena air sejuk? Sampai kena mandikan di tengah malam, sampai kena basuh semuanya sampai bersih. Kalau sebagian saja tidak dibasuh, sebagian yang tertinggal membuat anggota tubuh tidak jadi bersih. Padahal awak yang punya kerja, tidak cukup kalau hanya setakat dengan awak saja yang dimandikan. Jadi katanya itu senyap semuanya. Kalian tuh datang dari mana dulu? Tidakkah aku asbab musababnya? Gara-gara aku yang punya proyek, kalian ada hidup. Akhirnya diam kepala, diam rambut. Itu tak ada dalam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maka karena itu, karena pada tiap bagian anggota terkesan dengan hukum janabah, Nabi kita bersabda, cucilah rambut dan resapkanlah air kepada bagian kulit atau rambut. Cuci rambut, cuci kulit sampai meresap, sampai bersih. Jangan gara-gara kena kuku yang tidak bersih. Jangan sampai gara-gara kena dengan belakang yang terkena cat atau juga apa saja yang seumpamanya, sehingga menyebabkan janabah kita tidak terangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada pertanyaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka mawdi'a sya'batin min janabatin, barang siapa meninggalkan seukuran sehelai rambut daripada janabah yang tidak dibasuhnya, akan diperlakukan begini-begini nanti dalam siksa api neraka. Nabi kita ancam betul. Sebab kenapa? Terancam dengan api neraka gara-gara satu helai rambut. Makanya muslimat kalau pada tuh pergi ke Mekah, pada saat melaksanakan tawaf, jangan sampai terpengaruh dengan wanita-wanita India dan Pakistan. Dan juga banyak wanita-wanita Indo yang terpengaruh dengan keadaan yang sebagiannya memang kena jahil, tidak tahu hukum hakam, tak pakai stokin, kadang-kadang stokinnya dah bolong, dah robek, dah rusak, kadang-kadang rambut kelihatan, satu helai rambut kelihatan pada tu tawaf, tawafnya tidak sah tawafnya, umrahnya tidak sah, hajat juga tidak sah, rugi waktu, rugi duit, dalam waktu yang sama tetap dalam keadaan ihram selama dengan dukun haji tidak terlaksana secara sempurna. Itu makna hadis.
Gara-gara yang sikit tadi itu mengakibatkan wudunya tidak sah, mandinya tidak sah. Tak sah mandi, tak sah sembahyang. Karena tidak sah sembahyang tadi itulah ancaman fu'ilati akan diberlakukan azab dan siksa kepadanya begini dan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu si Nabi mendengar kata bila waqala aliyun famin sama, maka karena itulah ada itu raksi, aku musuhi kepalaku, wa min sama, karena itulah aku botakkan, aku cukur, aku kerat habis rambut di kepalaku. Jadi tengok tak gambar itu, buktinya gambar itu penipuan, pemalsuan. Dikatakan Yahudi yang merekayasa gambar 4 orang sahabat Khulafaur Rasyidun, entah sudah meninggal tapi pernah menjadi orang yang terkaya dunia karena berhasil untuk menjual gambar tadi itu yang masuk ke rumah-rumah masyarakat Islam. Banyak di sini mungkin tidak nampak kelihatan, tapi kalau di Indonesia boleh dikatakan masyarakat, rumah-rumah orang yang agamis, yang tak nak pemain-pemain rock, tak nak seniman dan lain sebagainya, di rumah ada gambar tertentu guru, dan tidak ketinggalan gambar 4 orang sahabat, gambar Imam Ghazali, filsuf, dan gambar Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba nanti kalau berziarah ke tempat orang Hindu yang agak fanatik, yang agak agamis, insya-Allah akan ada gambar-gambar seperti itu di rumahnya. Jadi di situ digambarkan si Nabi gondrong, si Nabi tidak pernah ada rambut, botak. Kenapa? Karena risau dan takut kalau air tidak meresap di rambut atau juga di kepala. Ada itu aku cukur habis. Summa ada itu rasi, summa ada itu rasi 3 kali. Maksudnya saya cukur, saya habiskan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang tersubil barazi. Nabi kita tengok ada orang mandi telanjang, bukan mandi telanjang, mandi tengah orang ramai. Ini di antara daripada benda yang perlu diatasi. Di sini tidak banyak pondok pesantren. Di Indonesia banyak pondok, tapi di sebagian tempat masih ada budaya mandi secara beramai-ramai. Mandi secara beramai-ramai kadang-kadang dia pakai celana pendek. Mana yang pernah ada di Kerinci? Ada pernah di mana? Atau kena peraturan ketat? Di pondok. Benar-benar tak ada. Di kampung. Kampung ada. Desa-desa. Hah? Di desa-desa. Desa-desa ada mandi telanjang. Di sebagian pondok di Jawa, sampai kiainya pun ada yang telanjang. Anak dengar anak-anak cerita, anak-anak masuk pondok. Jadi Allah, sampai jadi satu budaya. Biasa sama-sama. Ini bukan cerita. Saya pernah tengok sini Taski ya, Taski yang umur 5-6 tahun tuh. Allah sama cikgu bugil semuanya pada tunggu giliran mandi. Jadi anak antar-hanan pada masa digeda, antar-hanan ke Taski dia. Jadi kadang-kadang kita datang pas pada masa rehat, pada masa anak-anak Taski ini semuanya dibandingkan sama cikgu. Semuanya dibugilkan. Jadi mereka bugil lah, coba bilik mandi itu. Innalillah. Tapi itu kan masih kanak-kanak. Tuh budaya seperti itu masih ada di sebagian tempat di pondok-pondok pesantren di Indonesia yang dengan anak perempuan dandara 15-an, 16-an. Itu seperti satu perkara biasa saja pada saat mandi di hadapan teman-temannya dalam keadaan yang tidak ada bagian anggota badan tertutup. Nabi kita langsung naik. Kalau di tempat kita Nabi kita mau berapa kali naik? Yang ini salah naik lagi, ini salah naik lagi, ini salah naik. Memang betul. Jadi para sahabat Nabi pada saat sebelum Nabi kita tinggalkan hukum hakam daripada I sampai pada Z terlaksana semuanya. Baru Nabi kita meninggal dan baru Allah turunkan ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum. Itu yang tidak dapat kita miliki. Kita mungkin dalam sepertiganya saja masih belum lagi, apalagi kalau sampai secara total untuk melaksanakan seluruh hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Nanti kita tengok seorang laki-laki mandi di tempat terbuka, fil fadhah, langsung naik mimbar, mengucapkan pujian dan puji, dan seraya berkata, Innallaha hayyun, Allah maha pemalu, asal maknanya sitir, maha menutup, maha merahasiakan, menyukai sifat pemalu, yuhibbu al-haya wa tasattur, sifat perempuan yang penyegan, yang pemalu itu sifat yang sangat-sangat disukai oleh agama.
apabila mandi salah seorang kamu, apabila salah seorang kamu mandi, maka hendaklah yastatir. Nah, pada suatu ketika mengadakan kunjungan, mengadakan studi banding, jalan konvoy kita dalam beberapa kereta. Tapi yang namanya perjalanan kena jauh berjam-jam, maka terpaksa kita pada singgah sehingga kita di sebuah kawasan buang air kecil. Perhatikan di beberapa tempat masuk tandas dari pintu. Tandas dari pintu. Pernah tengok tandas dari pintu? Ya Allah. Ini kecompor kata. Ada memang tak ada. Jadi orang masuk itu buang aja. Jangan lebih kurang seperti tandas yang berdiri itulah. Tentu kan ada pintunya. Itunya stakatnya. Adalah sedikit dimasukkan ke dalam situ terhalang lah. Tapi kalau yang peliknya itu kita terbabi dengan benda di antara yang dimurka oleh Allah, di antara daripada perkara yang dimurka oleh Allah, berbincang-bincang pada saat sedang menunaikan hajat. Ini bukan sekadar bincang handphone, ya Allah. Tangan ya masih syukur lagi. Tangan kiri handphone, tangan kanan handphone, tangan kiri membetulkan adjust supaya tak keluar ke sana kemari. Kencing sambil bersimbang. Ada sebagian kasih pandangan handphone, si pandangan kawan yang di samping, sama-sama menyetor. Bahasa saya sama-sama menyetor, sama-sama mau menyetor bahasa sini. Seperti kita berhutang tuh hanya menyetor, sama-sama bayar di situ. Sampai simbang pakai purpose kalau macam. Ya Allah, tidak ada. Kita dianjurkan atas satur, tertutup di kawasan yang tertutup. Hadis yang terakhir, innallaha sitirun idza aradakum ayatasila falyatawara bisyai. Apabila ingin menunaikan hajat tersembunyilah dengan sesuatu. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ini kesantu dengan janabah. Aku mandi daripada janabah dan aku sudah melaksanakan sembahyang subuh. Faraitu qadra mawdi dhufri." Saya lihat ada seukuran kuku tangan atau kaki yang tidak terkena air mandi. Nabi kita bersabda, "Lau kunta masahta alaihi biyadika ajza'aka." Kalau seandainya Anda basuh yang tidak terkena air dari itu, setakat itu saja Anda basuh, itu sudah memadai. Ini terbukti bahwasanya mandi tidak wajib tardih. Jadi kalau yang tertinggal tadi itu di sini ada sisi ikan di sini, dah tanggalkan sisi ikan. Kalau tadi ternyata kuku kita kotor, kita tanggalkan kotoran yang dari kuku kita basah di situ. Insya Allah itu sebagai penyempurna mandi kita sudah sempurna. Riwayat daripada Ibnu Umar, sesungguhnya sembahyang itu pada mulanya 50 waktu. Mandi daripada janabah 7 kali, mandi junub 7 kali. Allah, 7 kali lenguh. Mencuci daripada kotoran, wa ghaslul bauli minat thawb, membersihkan pakaian daripada sentuhan air kencing 7 kali. Maka Nabi kita meminta dengan perantaraan Nabiullah Musa alaihissalam, sehingga yang 50 menjadi kepada 5, yang 7 menjadi 1. Begitu juga pada saat ketika mencuci pakaian daripada kotoran. Insyaallah pada beberapa minggu yang akan datang, tajuk perbincangan kita tentang bergaul dengan pasangan dalam keadaan junub. Allahu akbar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.